Terus balik lagi sama gue di channel Metin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan update lagi untuk market ya Bitcoin dan juga Dogecoin jelang Doge Day tanggal 20 April teman-teman ya. Dan sebelum itu kemarin udah saya update juga ya untuk Bitcoin dan juga Manta. Jadi hari ini pembahasan altcoin lain lah ya, cukup bosan lah ya teman-teman bahas Manta lagi gitu ya. Ya dia memang sudah under 2 dolar gitu ya. Jadi kita lihat dulu di Fear and Greed Index. Udah turun lagi ya dari 64-65, ini sekarang di 60. Sedikit lagi dia masuk ke target kita ya, teritori warna kuning, which is itu neutral teman-teman ya, di sekitaran 50, teman-teman. Ya udah, market udah sedikit lagi mencapai target ya. Saya pribadi untuk Fear and Greed Index cooling down ya, dipicu juga dengan Iran dan Israel, dan market masih lanjut merah merona, altcoinnya juga teman-teman ya. Cuman yang menarik nanti akan saya bahas juga untuk Doge. Nah ini juga ada kabar terbaru ya, ini sekitar 8 jam yang lalu. Jadi di sini ada info kalau Israel ini untuk pesawatnya lah ya, pesawat tempurnya mereka ya, intinya bagian udaranya lah, ini siap untuk melakukan pembalasan terhadap Iran. Padahal sebelumnya ini sempat saya baca juga ya, seperti di hold dulu dari Israelnya, itu seperti di hold dulu. Ini agak udah kelewat jauh teman-teman ya, sepertinya di hold dulu. Nah ini ya, showdown with Iran tuh ya. Jadi intinya dari US sendiri itu udah tidak segencar sebelumnya ya, mereka udah wanti-wanti nih, kayaknya jangan dulu deh gitu ya. Cuman kita bisa lihat pernyataan terbaru ya, sekitar 8 jam yang lalu dari Israel sendiri. Ya udah, kalau US nggak mendukung kita juga siap kok ngebalas gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman nih ya. Kemudian kalau kita lihat juga nih, pesawat-pesawat tempurnya udah siap nih tuh ya. Jadi ini menjadi salah satu faktor juga kenapa market balik merah merona. Jadi prepare teman-teman, memanasnya di Timur Tengah ini bisa berdampak ke market yang semakin memerah ya. Tentunya itu bisa menjadi opportunity buat kemarin yang ketinggalan, ngelihat market udah naik, market udah pump, tapi balik lagi seperti yang saya bilang ya, pump yang kemarin itu belum seberapa signifikan karena kita baru akan transisi dari bear market ke bull market. Itu yang perlu sekali dipahami ya teman-teman. Oke, jadi tanpa basa-basi kita akan bahas dulu untuk Bitcoin ya. Bitcoin kemarin juga di video kemarin sudah saya sampaikan juga. Ini dia udah breakdown ya dari trendline. Sebelumnya di testing trendline support nih 1 2 3 4 5, udah 5 kali di testing dan akhirnya nih breakdown closing di bawah trendline support ini. Dan pemantulan kemarin pun bisa menjadi sebuah retest saja sebelum lanjut turun ya. Di video kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoin kemarin ya, at least potensinya dia testing dulu nih ke area ini kembali di sekitar 63.000 dolar ya, 62.300 dolar. Kalau area itu jebol maka dia potensi untuk visit lapis bawah. Kita bisa lihat beberapa tail candle ini visit di 60.600-an sampai 60.850 dolar ya. Worst case nya untuk saat ini masuk ke box ajaib. Ini pembahasan box ajaib mungkin teman-teman juga udah bosan ya lihat video saya box ajaib gitu ya. Dari area sini naik udah ada target box ajaib. Dari sini mantul lagi box ajaib lagi. Akhirnya sekarang udah cukup dekat dengan box ajaib. Ya, target udah lama banget, teman-teman. Apakah akan visit ke box ajaib ini di sekitar 57.000 sampai 59.000 dolar? Coba kalian komen di kolom komentar bawah video ini ya. Ya, jadi kita bisa lihat juga tekanan selling pressure masih strong dan masih memanasnya Iran dan Israel ya. Jadi kondisi seperti ini pun bisa dikatakan tidak akan secepat itu cooling down-nya. Ya mungkin butuh 1 2 3 bulan untuk benar-benar cooling down. Ya, dan market mungkin ya 1 bulan baru bisa cooling down. At least mungkin nanti adanya konsolidasi lagi, sideway lagi sebelum dia lanjut pump lagi gitu ya. Jadi kita ngomongin beberapa waktu yang tidak cukup singkat lah
Ya nggak cuma ngomongin sehari 2 hari, 1 jam 2 jam. Ya tapi mungkin ngomongin beberapa minggu ke depan. Ya jadi itu yang perlu diantisipasi. Dan kalau box ajaib ini ke-achieve malah bablas gitu kan. Pertanyaannya, kalau bablas gimana bro? Udah ke-achieve sih ke-achieve tapi bablas. Ya kita akan next target itu resikonya akan visit di sekitar $52.000. Ya di sekitar $52.000. Ya cuman hopefully lah dari area sini maybe dia kalaupun jebol gitu ya, bikin tail candle ya fake out dikit gitulah sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya. Mungkin fake out ke sekitar 55 ribuan dolar gitu ya teman-teman. Ya itu harapannya, nggak sedalam $52.000 tapi ada resiko itu. Jadi kalian harus pahami juga teman-teman ya. Oke. Itu untuk daily, nggak ada terlalu banyak perubahan. Nah untuk hourly-nya ya dia sebelumnya terbentuk sebuah broadening wedge pattern and then mampu break ya. Target retestnya pun di sekitar 64.500-an ya, 64.700-an dolar. Box merah ini udah ke achieve, kita lihat tail candle, kemudian dia lanjut naik, achieve target ya di sekitar 66.500-an dolar. Kemudian dari area situ langsung reject teman-teman, reject strong, visit bahkan sampai area bawahnya nih ya, retracement 1,2 kemarin ada saya tandain juga di sekitar 62.600 dolar. Ini bahkan bikin tail candle sampai 62.200-an gitu ya. Nah sekarang gimana bro kondisinya? Kita coba cek untuk yang kosongan aja. Sebentar, kita cek yang kosongan. Coba kita cek teman-teman sebentar ya. Yap, ini aja deh ya. Jadi untuk posisi saat ini kita bisa bilang juga ya sebuah channel teman-teman. Ya sebuah range channel. Dia bermain di dalam sebuah range channel. Ya tinggal kita lihat breaknya kemana. Apakah break ke atas, mampu break reclaim lagi teman-teman. Tentu adanya resiko juga di sini. Nah di sini kan sebelumnya resisten, support, resisten. Nah di sini teman-teman ini di sekitar 64.400-an sampai 64.800-an dolar. Ya either dari area sini dia mampu seperti ini, atau dari area sini dia lanjut bablas turun ke bawah teman-teman. Sebentar ya, lanjut bablas turun ke bawah. Ya kalau misalkan overall movementnya kita bisa lihat nih dari price actionnya. Ya ini melanjutkan penurunan, sideways sebentar lanjut turun. Ya atau teman-teman yang suka pattern bisa dibilang juga bear flag pattern, yang melanjutkan penurunan. Kalau benar dia lanjut turun, at least di lower time frame-nya dia akan visit ke swing low terakhirnya dia di area ini teman-teman. Ya ini di sekitar 60.600-an sampai 61.150-an dolar. Ya, ini adanya kecenderungan atau revisit area situ. Tinggal kita lihat aja. Posisi sekarang kita lagi berada di tengah-tengah range secara hourly time frame-nya, teman-teman. Ya, jadi ini yang perlu diwaspadai sama kita semua. Oke, kalau area ini jebol ya, so sooner or later kita akan visit ke dalam box ajaib. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Next kita bahas untuk Doge. Nah, ya untuk Doge sendiri sebenarnya ini tidak terlalu parah seperti beberapa altcoin lain yang mungkin aja menjelang Doge Day gitu ya. Dan juga kan dia mau rilis feature-nya di salah satu exchange juga teman-teman. Saya pribadi lupa ya di exchange mana. Cuman kan kemarin itu infonya awal April tapi ditunda sampai akhir April kalau nggak salah ya, atau awal Mei gitulah. Kita lihat di sini sebelumnya area ini mampu menjadi resisten, become support nih ya. Dites pada 25-26 Maret, kemudian dites lagi pada koreksi 45 April, sempat mantul juga ya, cuman rejection terjadi di sana. Kita bisa lihat juga. Ini secara daily by the way, dari swing high ke swing low-nya ya precisely dia ketahan di retracement 0,5 sampai 0,6-nya. Ya, kita bisa lihat di sini. Rejection terjadi, teman-teman. Saya markingin dulu. Oke ya. Reject terjadi, area ini pun bablas. Ya, kita lihat area ini bablas. Berarti kan area, sebentar saya tandain lagi ya. Ini nggak direspek. Ya, udah nggak direspek lagi nih. Udah di breakdown teman-teman sama Doge. Bahkan dia sempat revisit lagi ke bagian bawah. Dimana ini menjadi area support tahanan yang cukup strong. Ya, mendapatkan pemantulan signifikan, mantul signifikan ini juga mantul. Tapi pemantulan yang terakhir pun cuma sebatas ini doang teman-teman. Ya mantul sekedar retest ke SNR sebelumnya.
ya masih adanya possible untuk dia perlahan keseret turun lagi ya. Jadi dibalik lagi ini adalah area krusial untuk Doge di sekitar 0,116 sampai 0,129 dolar ya. Jadi range itu menjadi area krusial untuk Doge saat ini ya. Yang nanyain Doge gimana, ini menjadi area krusialnya untuk Doge ya. Kita lihat pada pergerakan sebelumnya. Jadi overall kalau misalkan Doge hanya terkonsolidasi aja di sini ya, tuh membuat range aja di sini ya, ini cukup bagus lah. Dia cuma create base before, nanti mungkin bisa lanjut naik lagi lah. Tapi kalau misalkan dari area sini jebol nih, key levelnya jebol, dia akan visit ke sekitar berapa bro? Kita kalau misalkan lihat secara daily ya, di sini kita tarik zonasi. Nah sebelumnya ini menjadi tahanan strong untuk Doge semenjak November 2022 sampai terakhir kali itu di testing Desember 2023 dan akhirnya mampu di break pada Februari 2024 ya, akhir Februari ya. Ini di sekitar area 0,1022 sampai 0,1086 dolar ya. Jadi bisa diperhatikan beberapa area tersebut minimal kalau kita gunakan Fibo juga dari swing low ke swing high terakhir, kita mendapatkan juga beberapa golden ratio. Dan posisi saat ini ya, dia memang lagi testing di retracement 0,5-nya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat juga secara bersama-sama teman-teman, di area ini menjadi support juga atau tahanan untuk Doge. Nih, support. Ini juga berlaku sebagai support ya secara daily nih di sekitar 0,149 dolar. Area itu jebol breakdown maka akan mengejar sekitar retracement 0,6 atau box putih ini yang tadi sudah saya mention. Terbawahnya pas juga nih di retracement 0,7 atau sekitar 0,10467 dolar. Box merah bawah ini lapis bawah ya. Sebelumnya ini menjadi area atas, resistance become support ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk teman-teman yang mau reakumulasi di Doge, bisa pantau sekali lagi untuk beberapa area ini ya yang nanyain Doge. Ketika dia breakdown, teman-teman udah tahu oh ke sekitar berapa lagi nih next area terdekatnya, teman-teman ya. Jadi bisa dipantau 3 area ini untuk Doge yang nanyain Doge ya. Hopefully Doge membuat range saja before mengalami atau melanjutkan kenaikannya ya, bertahan dari terpaan badai ya. Overall masih cukup kuat untuk Doge ya. Jadi paling itu untuk update pembahasan Doge ya. Bisa di prepare buat yang mau di CA, bisa dipantau untuk beberapa area ini ya. Yang mau nunggu sampai kondisi Timur Tengah membaik juga oke ya, atau nunggu market cooling down juga oke. Tapi sembari itu mau coba DCA cicil dikit-dikit itu juga nggak masalah teman-teman ya. Balik lagi ke preferensi manajemen teman-teman sekalian ya. Manajemen resiko, manajemen. Balik lagi saya reminder, jangan all in ya. Sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika penurunan lebih lanjut itu terjadi, kalian masih punya dana untuk kalian buyback di beberapa area krusial atau area kuatnya dia gitu ya. Jadi palingan itu yang bisa saya, wah ini udah kelihatan udah agak jebol nih time frame 1 jamnya. Jadi kalau closing candle bawah ini bisa visit ini nih ya. Jadi palingan itu, stay safe teman-teman di market. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit, bye.